Jadi sempurna orang beriman, misalnya kita percaya kepada Allah, sholat jarang, ya belum sempurna sholatnya. Nah, jadi syarat daripada sempurnanya iman itu adalah amalun bil arkan, yaitu mengamalkan terhadap ya perbuatan-perbuatan, dibuktikan dengan aplikasi atau dengan perbuatan-perbuatan. Bukan hanya berbicara saja, tapi ada bukti nyata. Nah, itu iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Pontrenpedia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab hadis, kitab Tanqihul Qaulil Hasis karangan ulama besar Syekh Nawawi Al-Umar Al-Bantani Al-Jawi, yaitu bab yang kelima. Setelah kita kupas tuntas 4 bab sebelumnya, kita coba bab yang selanjutnya, yaitu Al-Babul Khamis fi Fadilatil Iman, bab yang kelima mengenai pembahasan, tetap dalam pembahasan keistimewaan iman. Apa itu arti iman? Menurut lugawi atau menurut bahasa, arti daripada iman itu adalah tasdikul qalbi. Apa itu tasdikul qalbi? Membenarkannya hati. Membenarkan hati terhadap apa yang dibenarkan. Apa yang dibenarkan? Yaitu Allah, yaitu Rasul, dan sesuatu yang wajib diimani. Tasdikul qalbi itu membenarkannya hati. Jadi inti iman itu adalah hati. Secara syariat, arti daripada iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa takrirun bil lisani wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan perbuatan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Gitu ya. Mengikrarkan dengan lisan, lalu mengamalkan dengan arkan atau dengan anggota atau dengan perbuatan. Misalnya kita percaya atau iman kepada Allah, ini hati beriktikad bahwa Allah qul huwallahu ahad, Allah itu maha tunggal, Allah itu maha esa, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Lalu mengikrarkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, iman kepada Allah. Lalu mengamalkan dengan perbuatan, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ini bab pembahasan mengenai hadis-hadis Rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut kanjeng Rasul, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu adalah ma'rifatun bil qalbi, yaitu ma'rifat dengan hati, menikatkan dengan hati. Idrakun zajimun, keyakinan yang kuat dengan hati. Itu iman. Wa qaulun bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan. Gitu kan? Misalnya kita mengucapkan 2 syahadat. Wa amalun bil arkan, yaitu syarat daripada sempurnanya iman ini adalah amalun bil arkan. Jadi sempurna orang beriman, misalnya kita percaya kepada Allah, sholat jarang, ya belum sempurna sholatnya. Nah, jadi syarat daripada sempurnanya iman itu adalah amalun bil arkan, yaitu mengamalkan terhadap ya perbuatan-perbuatan, dibuktikan dengan aplikasi atau dengan perbuatan-perbuatan. Bukan hanya berbicara saja, tapi ada bukti nyata. Nah, itu iman. Gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu uryanun wa libasu at-taqwa. Iman itu ibarat telanjang. Ibarat kita telanjang nih, atau suatu barang tidak ada bungkusnya. Nah, walibasuhu taqwa, pakaiannya atau yang membungkusnya itu adalah takwa. Jadi kalau misalnya kita beriman tapi tidak takwa, ibarat seperti kita telanjang. Jadi iman bisa sempurna, bisa istilahnya indah kelihatannya, itu adalah dengan takwa. Hiasi iman kita dengan takwa. Apa itu arti takwa? Tanzihul qalbi anid dunub, membersihkan hati daripada dosa. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kita beriman tidak sholat percuma. Kita beriman tidak zakat percuma. Kita beriman tidak berpuasa, ya imannya iman KTP doang, Islam KTP doang gitu. Itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tadi
al-imanu uryanun libasuhu taqwa. Iman itu ibarat seperti telanjang, pakaiannya dibungkus dengan takwa, jadi indah kelihatannya. Apalagi wazinatu al-haya, pakai aksesoris, perhiasannya iman itu adalah al-haya. Itu al-haya. Al-haya itu adalah punya rasa malu terhadap Allah ketika tidak melaksanakan perintah Allah. Kita malu terhadap Allah apabila kita mau bermaksiat, kita malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wasamratu al ilmu. Nah, ini buahnya faedahnya daripada iman itu adalah senantiasa ilmu ma'al amal, yaitu dilandasi dengan amal. Jadi orang yang rajin ngaji insya Allah sempurna imannya. Kalau misalnya udah dapat hidayah lalu rajin, bukan hanya rajin salat saja tapi rajin menuntut ilmu, rajin ngaji dan lain sebagainya, lalu mengamalkan ilmunya, ya udah itu sempurna imannya. Mudah-mudahan kita senantiasa bukan hanya punya iman saja, tapi kita iman punya dilandasi dengan takwa, dihiasi dengan yang namanya rasa malu dan akhlak yang bagus, lalu yaitu rajin dengan ngaji, rajin mencari ilmu dan mengamalkan. Mudah-mudahan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna imannya seseorang bagi orang yang tidak menjaga amanat, yang tidak bisa menjaga amanat, alias yang berkhianat terhadap amanat. Jadi kalau misalnya kita dikasih titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga. Kalau orang atau tetangga nitip sesuatu, kita jaga. Orang yang jujur, orang yang menjaga amanah, yakin sempurna imannya. Tapi orang yang khianat terhadap amanat, tidak sempurna imannya. Kita punya anak lalu kita didik, itu kan anak adalah titipan, itu anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan anak, memberikan anak kepada kita dalam keadaan fitrah, kita kembalikan kepada Allah dalam keadaan fitrah. Bagaimana caranya? Ya ikhtiar, mendidiknya dengan didikan tarbiyatul aulad qabla wiladah, tarbiyatul aulad ba'da wiladah, pendidikan sesuai Rasul. Sebelum dilahirkannya kita didikan ala Rasul, setelah dilahirkan didikan ala Rasul sesuai dengan tahap atau fase-fase perkembangan anaknya dan lain sebagainya. Itu amanah. Istri kita aman, kita didik istri kita. Lalu kita punya, misalnya kita punya murid, didik murid kita. Lalu kita punya barang, maka gunakan itulah amanah sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya motor, kita punya mobil, kita gunakan untuk perkara atau untuk setiap ihwal atau ahwal, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kita pakai ke masjid, kita pakai untuk bersedekah dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, al imanu fi sadril mu'min. Iman itu ada di dalam hatinya orang beriman. Wala yatimul iman illa bi tamamil faraid was sunat. Tidak sempurna imannya seseorang kecuali dengan menyempurnakan salat fardu, menyempurnakan fardu-fardu, menyempurnakan melaksanakan salat sunat. Ya gitu. Ya, jadi iman itu ada di dalam hatinya seorang mukmin. Tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dengan menyempurnakan fardu-fardu, menyempurnakan melaksanakan sunat. Jadi cinta fardu, cinta sunat. Sholat fardunya rajin, apalagi sholat sunatnya, ya. Nah, sholat fardu kan udah kewajiban. Bukan hanya zakat fitrah saja, bukan hanya zakat mal saja, tapi sedekahnya rajin. Itu orang beriman yang sempurna imannya seperti gitu, ya. Wala yabsudul iman illa bi juhudil faraid was sunan. Faman naqasa fariidah bi ghairi juhud uqiba 'alaiha. Wa man atammal faraid wajabat lahul jannah. Masyaallah, tidak akan sempurna imannya ya seseorang kecuali bagi orang-orang tidak akan rusak iman kecuali caranya untuk merusak iman ya tidak melaksanakan fardu dan sunat. Benci terhadap fardu dan sunat, ya udah rusak keimanannya. Kalau misalnya seorang beriman lalu semakin tua, semakin hari bukan semakin rajin ibadah kepada Allah, tapi semakin kacau, semakin hancur ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya imannya semakin rusak, semakin hancur. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Masyaallah. Bagaimana kalau misalnya kita mengurangi fardu kita, misalnya sholat fardu kita dari tadinya 5 rakaat 5 waktu jadi 4 waktu atau jadi 3 waktu, semakin berkurang. Tapi gue juhudin, tapi tidak dibaringin dengan ingkar, tidak dibaringin dengan benci, tidak ingkar dengan fardunya. Ya nanti ada akibatnya. Ada akibatnya nanti, naudzubillah. Wa man atamal faraida wajabat lahul jannah. Dan barang siapa orang yang menyempurnakan terhadap fardu-fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, salat fardu, zakat fardu ya, terus puasa fardu, haji ya, yang hukumnya fardu atau wajib bagi orang yang menyempurnakan seluruh fardu adalah surga. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah.
Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam al-imani nisfani fanisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya sumber iman itu ada dua bagian. Sebagian panis pun pisobri, sebagian itu iman itu ada dalam sabar, dan sebagian adalah dalam syukur. Jadi orang yang beriman itu adalah punya dua, sabar sama syukur. Ketika dikasih musibah, sabar. Ketika dikasih ujian, sabar. Ketika dikasih kenikmatan, syukuran. Ketika dikasih ujian, ya setiap orang kalau misalnya mau meningkat derajat atau ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau naik kelas kan harus ada ujian dulu. Ketika sabar menghadapinya, Masya Allah, itu adalah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu pasti diuji kesabarannya dan pasti rajin syukurnya. Di balik sabar pasti syukur. Tidak hanya pengen syukurnya saja, tidak pengen enak-enakannya saja, tapi harus menikmati. Jadi paling besar-besarnya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling beriman siapa? Rasul. Itu paling besar ujiannya. Di bawah Rasul ada para nabi. Kita kalau dibandingkan Rasul jauh. Kita kalau dibandingkan nabi jauh. Jangankan dibandingkan dengan nabi, dibandingkan dengan orang tua yang dulu aja, kita ujiannya lebih besar daripada orang tua dulu ujiannya. Sekarang kan serba mudah. Kita mau ngaji gampang, mau apa-apa gampang. Cuman kita ini harus bisa mengendalikan. Jadi justru ujiannya berupa kesenangan, ya, berupa fasilitas dipermudah. Itu ujian. Apakah kita semakin dekat kepada Allah pakai alat atau tidak? Nah itu ya. Nah, jadi dua, itu syukur, sebagian ada di syukur, sebagian ada di sabar. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi golongan kelompok orang yang beriman, senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjadi kelompok orang-orang yang senantiasa melaksanakan fardu, melaksanakan ya cinta terhadap sunnah. Sabar ketika menjauhi apa yang diharamkan, terus bersyukur ketika melaksanakan amal untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Rasulullah SAW terakhir bersabda, di mana-mana atau tatkala masuknya ahli surga terhadap surga, ahli neraka terhadap neraka, maka Allah akan memerintahkan untuk mengeluarkan, untuk keluar ahli neraka dari neraka. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang senantiasa. Kalau misalnya udah ada ahli neraka, lalu ada sedikit di dalam hatinya itu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dikeluarkan. Jadi intinya gini, ketika kita beriman kepada Allah, walaupun kita banyak dosa, yakin, tobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan ada bagian surganya Allah Subhanahu. Asal jangan kufur, asal jangan keluar daripada Islam. Teguh tetap keyakinan kita, iman Islam kita jaga, sebab yang paling kita pinta nanti mati dalam keadaan iman, membawa iman sama Islam. Dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi', Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, husnul khotimah kita pinta, wa na'udzubika min su'iha, kita berlindung daripada mati dalam keadaan su'ul khotimah, wa na'udzubika min su'iha, tawaffana al imani wal islami wa taubah, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan membawa iman, Islam, dan keadaan dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.